Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Seorang wanita warga desa Bandar Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menderita sakit parah terpaksa ditandu menggunakan bambu sejauh 8 km menuju rumah sakit. Sebuah arena sabung ayam di kawasan Pelaju Darat, Palembang digerebek aparat Polres Tabes, Palembang. Gelaran sepak bola Liga Santri Nasional 2022 mulai bergulir di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 24 tim sepak bola dari sejumlah pondok pesantren ikut bertanding dalam kompetisi ini. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Seorang perempuan yang sedang sakit terpaksa ditandu menggunakan bambu sejauh 8 km di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Cara ini terpaksa dilakukan lantaran akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kisah pilu ini terekam dalam video amatir warga. Dibawa motor sudah nggak sanggup. Dengan perlahan, Karmini menaiki tandu bambu sederhana. Wanita warga desa Bandar Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang tengah sakit ini terpaksa harus ditandu karena jalan desa tidak dapat dilalui mobil. Berganti-ganti warga membawa Karmini di dalam tandu menyusuri jalan desa yang licin dan becek sejauh 6 km. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mencapai jalan poros yang telah dapat dilalui kendaraan roda 4. Kondisi jalan semakin parah saat diguyur hujan, menambah berat perjalanan membawa tandu. Tandu waktu itu musim hujan, mobil dapat naik Pak, karena kan jalannya rusak. Jadi ya terpaksa kita tandu lah, rame-rame dengan warga. Itu Pak, memang kondisi jalannya itu mobil tidak bisa masuk atau gimana Pak? Ya tidak bisa Pak. Memang tidak bisa akses jalannya. Bisa dijangkau cuma roda 2 Pak ya? Iya, tuh. Hanya Kita juga nggak nyampe, nggak kan setengah perjalanan mobil. Oh, gitu ya. Karmini yang menderita penyakit jantung kini tengah menjalani perawatan di RSUD Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Warga meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi masyarakat. Memang kondisi jalannya saat itu sangat sulit Pak untuk dijangkau dengan mobil. Masalahnya sehubungan dengan musim hujan. Itu berapa jauh itu ke jalan poros itu, desa kita itu? Kurang dari 6 km. Oh, berarti ini ibu siapa yang sakit ini Pak? Ini Ibu Karsini Pak. Berarti Bu Karsini ini waktu sakit ditandu Pak ya, sama warga itu ya? Benar sekali Pak. Waktu itu waktu itu saya lagi di tempat orang hajatan, tiba-tiba ibu ini sudah ditandu sama warga Pak. Warga desa ini berharap menikmati kue pembangunan yang seharusnya mereka rasakan juga. Dengan adanya jalan desa yang dapat dilalui kendaraan roda 4, warga berharap apa yang dialami Karmini yang harus ditandu sepanjang 6 km tidak terulang kembali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ya, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76, Kepolisian Kota Besar Palembang menyalurkan sembako dan uang kepada 19 panti asuhan di Kota Palembang, serta bantuan perbaikan 24 rumah ibadah. Bantuan sosial religi ini mulai disalurkan ke sejumlah panti asuhan di Kota Palembang, di antaranya di Panti Asuhan Sabu Salam. Bantuan yang diberikan berupa sembako dan pembagian uang untuk anak-anak panti asuhan. Kegiatan bantuan sosial religi dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76 ini digelar serentak di seluruh Polda, Polres, serta Polsek di seluruh Indonesia. Bantuan sosial juga diberikan dalam bentuk perbaikan rumah ibadah di 31 lokasi di Kota Palembang. Adapun rumah ibadah yang akan dilakukan perbaikan terdiri dari 15 masjid, 10 gereja dan 1 pura, serta 5 kelenteng. Seluruh masyarakat, terutama di Palembang,
kita melaksanakan bansos dan baksos yaitu di 12 di 20 tempat, 19 tempat di panti asuhan dan 1 tempat di panti jompo. Kemudian yang kasus kita laksanakan di 31 tempat ibadah, yaitu 15 tempat masjid, kemudian gereja 10, pura 1, dan juga di Kelenteng ada 5 tempat. Total ada 200 paket sembako disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Palembang. Diharapkan kegiatan bakti sosial ini membuat masyarakat semakin dekat dan mencintai Polri sebagai lembaga penegak hukum di tanah air. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lain. Untuk mempercepat dan mencapai target zero stunting tahun 2023, pemerintah Kota Palembang membentuk Forum Komunikasi Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan. Masih banyaknya anak-anak menderita stunting. Di Kota Palembang sendiri, anak penderita stunting mencapai 1.000 orang. Hal ini mendorong pemerintah Kota Palembang untuk melakukan akselerasi penanganannya. Salah satu upaya penanganan stunting, pemerintah Kota Palembang melantik Forum Komunikasi Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Seberang Ulu 2. Tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari kecamatan, kelurahan, KUA, penggerak PKK, hingga puskesmas akan bekerja tidak hanya untuk mengurangi penderita stunting, namun juga dengan pencegahan. Caranya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pasangan muda. Dengan dilantiknya tim percepatan penurunan stunting, pemerintah Kota Palembang optimis penanggulangan stunting akan dapat terselesaikan dengan target zero stunting tahun 2023. Dengan adanya pelantikan forum ini, penanggulangan stunting akan segera selesai di Kota Palembang, khususnya target kita di tahun 2023 zero stunting. Kalau jumlah penderita stunting? Kalau untuk secara keseluruhan ada 1.000 ya, tapi kalau untuk secara kecamatan seperti kecamatan SU2 ini ada 100 ya. Tapi kami sangat yakin sekali karena sudah dibentuk forum percepatan, maka dengan adanya forum percepatan ini, angka stunting yang kita miliki betul-betul nantinya zero stunting ya. Saya sangat yakin dan optimis. Karena untuk penanggulangan stunting itu sebenarnya berawal dari rumah juga ya. Bukan hanya karena warga miskin saja, tapi bagaimana pasangan suami istri ini betul-betul bisa merawat dan juga membesarkan anaknya dengan baik ya. Dan ini memiliki bukan hanya ditanggung jawabin pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama supaya memastikan tidak ada lagi anak-anak stunting di Kota Palembang. Stunting sendiri bukan hanya karena kondisi perekonomian keluarga, namun bagaimana orang tua merawat dan membesarkan anak mereka. Kedepan seluruh kecamatan di Kota Palembang akan dibentuk tim percepatan penurunan stunting. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kota Batu Raja terus ditingkatkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melaporkan capaian vaksinasi booster di Kota Batu Raja baru mencapai 12,3%. Vaksinasi masal dosis ketiga atau booster di Kota Batu Raja kembali digelar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelaksanaan vaksinasi kali ini sedikit berbeda karena petugas mendatangi langsung pemukiman penduduk. Seperti dilakukan di Kelurahan Kemala Raja, Kelurahan Batu Raja Lama, dan Kelurahan Pasar Baru. Aksi jemput bola ini dilakukan karena masih rendahnya capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kota Batu Raja. Sejauh ini capaian vaksinasi di kota ini baru mencapai 12,3% dari 269 jumlah warganya. Belum tercapainya target vaksinasi booster ini ditengarai karena menurunnya animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Adanya penurunan ataupun kurangnya animo tingkat kesadaran masyarakat. Karena saat ini masyarakat tidak ataupun tidak datang ke pos pelayanan. Kita sudah berupaya menjemput bola ke lapangan, namun masyarakat tetap sulit ataupun tingkat kemauannya yaitu sudah berkurang. Capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mencapai 81,6%, dosis kedua 67,2%. Untuk itu percepatan vaksinasi booster terus dilakukan agar target di atas 80% dapat terpenuhi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.